Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami di Pondok Pesantren Al-Mubarak Mantahur dengan judul Santunan berbahasa dalam musyawarah organisasi santri di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lantabur. Jangan lupa tonton video kami ya untuk mengetahui hasil penelitian kami. Dadah! Penelitian kami didasari oleh 4 latar belakang. Yang pertama adalah pentingnya kesantunan. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan ide dan perasaan, di mana keberhasilannya ditentukan oleh kesantunan yang mencerminkan etika dan budaya. Kedua, budaya Jawa dan karakter. Dalam budaya Jawa, kesantunan berbahasa berkaitan erat dengan tata krama dan pembentukan karakter. Dan yang ketiga, masalah penggunaan bahasa santun, yakni bahasa krama, mulai berkurang di kalangan generasi muda akibat pengaruh pergeseran teknologi dan globalisasi yang saat ini terjadi. Dan yang keempat atau yang terakhir, konteks pesantren. Nah, pondok pesantren tetap menjadi lembaga yang mempertahankan nilai-nilai kesantunan berbahasa, khususnya dalam forum musyawarah organisasi santri sebagai tempat penyampaian pendapat dan pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan berbahasa yang digunakan santri dalam kegiatan musyawarah organisasi berdasarkan teori oleh Profesor Dr. Pranowo. Dan yang kedua, mengidentifikasi indikator dan nilai-nilai kesantunan yang muncul dalam proses musyawarah tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori kesantunan yang kami gunakan dalam penelitian, yaitu kami menggunakan teorinya Pranowo tahun 2012. Apa saja yang ada di dalam teori Pranowo? Yang pertama adalah adab asor. Apa sih adab asor? Adab asor adalah sikap rendah hati dalam bertutur, di mana seorang penutur tidak menonjolkan diri saat berbicara dengan penuh kerendahan hati kepada sang mitra tutur. Selanjutnya yang kedua adalah empan papan. Empan papan adalah kesesuaian tuturan dengan situasi dan tempat di mana kita berada. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jaga rasa. Pasti tentunya kata ini sangat tidak familiar di telinga kita. Jaga rasa adalah menjaga perasaan mitra tutur agar tidak tersinggung saat kita berbicara dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam berbicara. Yang keempat yaitu wani ngalah luhur bekasane. Apa itu? Saya juga familiar mendengarnya. Nah, wani ngalah luhur bekasane adalah di mana seorang penutur bersedia mengalah demi kebaikan bersama. Seperti dalam bermusyawarah, kita juga harus mengalah apabila pendapat kita tidak diterima oleh orang lain. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir yaitu mulat, serdiro, bangrasa, dan wani. Di mana di sini kita harus bersifat mawas diri dan introspeksi diri. Jadi, ketika kita bermusyawarah, kita juga harus mengintrospeksi diri kita bahwa di kita itu siapa. Kita hanyalah manusia biasa. Dari 5 kesantunan Pranowo 2012, di mana Pranowo mendefinisikan kesantunan berbahasa sebagai penggunaan bahasa yang memperhatikan perasaan, kedudukan, dan situasi sehingga komunikasi dapat berjalan secara harmonis dan saling menghormati. Nah, untuk penelitian kali ini, teori ini digunakan karena sangat relevan yang tinggi dengan budaya Jawa, sehingga kami bisa menganalisis daerah Jawa, di mana saat ini adalah tempat kami bertinggal. Oke, dalam penelitian ini
kami menemukan ada 5 sikap kesantunan berbahasa, baik itu dalam ranah santri dengan santri, kemudian ada santri dengan pengurus, pengurus dengan pengurus, pengurus dengan Pak Kiai, dan juga yang terakhir ada santri dengan Pak Kiai. Nah, analisis ini menggunakan teori Pranowo yang mengemukakan 5 pendapat kesantunan berbahasa. Oke, hari ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada interaksi antar santri. Jadi, teman-teman, pada interaksi antar santri ini ditemukan adanya sikap jogoroso dan waningalah luhur wekasane, yaitu terdapat pada tuturan menurut saya acara ini mungkin bisa diperbaiki lagi agar lebih teratur. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Nah, teman-teman, pada tuturan ini terdapat menurut saya dan kata mungkin. Ini menunjukkan upaya menjaga perasaan lawan tutur. Nah, sedangkan pertanyaan, bagaimana menurut pendapat teman-teman, ini menunjukkan sikap menghargai dan bisa menerima perbedaan pandangan. Yang kedua, yaitu ada interaksi antar santri dengan pengurus. Nah, dalam interaksi santri dengan pengurus ini ditemukan adanya sikap empan papan dan jogoroso. Hal ini dibuktikan dengan tuturan, mohon izin Kak, saya ingin menyampaikan sedikit pendapat. Menurut saya, kegiatan ini mungkin bisa dibuat lebih efektif jika persiapannya dilakukan lebih awal. Nah, teman-teman, ungkapan mohon izin dan kata sapaan Kak ini menunjukkan penghormatan kepada pengurus. Nah, sedangkan mungkin ini digunakan untuk menyampaikan saran secara santun tanpa menyinggung pihak lain. Selanjutnya, yang ketiga, ada interaksi antar pengurus. Jadi, dalam interaksi pengurus dengan pengurus ini ditemukan sikap mulat sariro hangrosowani dan waningalah luhur wekasane, yaitu dalam tuturan, menurut saya pelaksanaan kegiatan kemarin sudah berjalan baik, akan tetapi mungkin pelaksanaan kegiatan akan lebih maksimal jika diperbaiki lagi. Nah, dari tuturan ini, penutur memberikan apresiasi terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan kritik. Selain itu, kata kita ini menunjukkan bahwa perbaikan itu merupakan tanggung jawab bersama demi kepentingan organisasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu interaksi pengurus dengan kiai. Nah, di dalam interaksi pengurus dengan kiai ini ditemukan sikap empan papan dan andap asor. Hal ini terlihat dari tuturan, mohon izin Kiai, kami ingin melaporkan hasil kegiatan kami kemarin. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon arahan dan nasihat dari Pak Kiai agar berjalan lebih lancar. Nah, dalam tuturan ini menunjukkan adanya kerendahan hati melalui pengakuan adanya kemungkinan kekurangan dan juga permohonan arahan dari Kiai sebagai pemimpin pesantren. Yang terakhir ada nomor 5 yaitu interaksi santri dengan Kiai. Jadi, di dalam interaksi santri dengan Kiai ini terdapat ditemukan sikap andap asor dan empan papan. Hal ini terlihat pada tuturan, mohon maaf Kiai, saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait kegiatan kedepannya. Jika ada kekurangan dalam pendapat saya, mohon arahan Kiai. Nah, teman-teman, pada tuturan tersebut terdapat frasa mohon izin dan mohon arahan. Nah, ini menunjukkan penghormatan kepada Kiai, sedangkan kesediaan untuk menerima arahan mencerminkan penghormatan sikap rendah hati. Nah, itu tadi hasil dari pembahasan penelitian kami. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, mengenai kesantunan berbahasa dalam musyawarah santri tidak hanya soal kata-kata ataupun sikap, tetapi juga penyesuaian sikap kita berdasarkan siapa lawan tutur kita. Selanjutnya yaitu praktek komunikasi ini mencerminkan nilai budaya Jawa serta nilai budaya dalam pendidikan pesantren seperti kerendahan hati,
kepedulian terhadap perasaan orang lain, dan semangat kebersamaan demi menjaga keharmonisan sosial. Oke teman-teman, sekian dari kelompok 9. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian kami di Pondok Pesantren Al-Barok. Dan Pak Kiai. Nah, analisis ini benar. Nah, di sini latar belakang ada di sini. 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik komunikasi ini dapat menjempirit